Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase F kelas 11 kurikulum Merdeka, posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Pada video kali ini kita akan membahas pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan pada bagian yang kedua. Yang akan kita bahas adalah industri, kelautan, pariwisata yang berkelanjutan. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Yang keempat, setelah nomor 1, 2, 3 kita bahas pada video sebelumnya. Yang keempat kita akan bahas industri berkelanjutan. Adalah industri dengan menggunakan sistem bebas polusi, ekonomis, aman, dan sehat bagi karyawan, konsumen, masyarakat, dan sosial, serta melestarikan energi dan sumber daya alam. Unsur utama di dalam industri berkelanjutan adalah konsumsi yang ramah lingkungan, yang berasal dari keinginan untuk menjaga sumber daya untuk generasi mendatang, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka. Prinsip di dalam industri berkelanjutan yang pertama adalah efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya atau bahan baku seminimal mungkin untuk menghasilkan produk-produk jadi yang semaksimal mungkin. Yang kedua, berkelanjutan, menghasilkan polusi atau limbah yang minimal dengan melestarikan energi dan sumber daya. Seandainya mengeluarkan asap atau limbah udara seperti dalam gambar, kalian bisa lihat, tetapi kan posisinya di hutan, maka justru ini diinginkan. Perlu kalian ketahui dan kalian masih ingat bahwa CO2 yang dikeluarkan oleh pabrik ini akan diperlukan bagi hutan atau tanaman yang ada di hutan. Berikutnya, yang ketiga adalah ramah lingkungan. Adalah kegiatan industri yang tidak merusak lingkungan, tetapi justru menjadi nilai tambah bagi lingkungan di sekitarnya, menjadi tampak begitu indah, tetapi elegan, dan tentu produktif dan masih tetap menyerap tenaga kerja. Industri berkelanjutan banyak diterapkan di negara maju dengan berbagai desain, bentuk, keindahan, dan kemegahannya. Namun sangat sulit diterapkan atau masih sedikit diterapkan di negara berkembang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hambatannya tersebut antara lain, yang pertama adalah pemanfaatannya yang belum optimal terhadap melimpahnya potensi sumber daya alam. Misalnya ini adalah tanaman tebu. Tanaman tebu selama ini hanya menjadi bahan baku untuk pembuatan gula pasir. Padahal sejatinya, semua dari tanaman atau pohon tebu tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai industri. Seperti industri pakan ternak, tetes tebu, manisan, dan sebagainya. Dan kesemuanya itu diperlukan kinerja yang kolaboratif dari berbagai kalangan. Yang kedua, kurangnya dukungan pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan dan daerah yang berwawasan lingkungan. Sudah ada dukungan, tapi perlu ditingkatkan dan diperluas. Di dalam industri berkelanjutan, maka harus diterapkan ekologi industri atau ekoindustri. Adalah suatu kawasan industri di mana terasa nyaman. Yang dimaksud dengan ekoindustri atau industri ramah lingkungan adalah kegiatan industri yang harus memperhatikan aspek lingkungan di dalam pengoperasiannya. Mulai dari rantai awal produksinya sampai pada ketika produk tersebut dipasarkan. Sebuah kawasan industri dengan berbagai taman dan hutan tetap membuat anak-anak bermain. Inilah yang dimaksud dengan ekoindustri. Perwujudan dari ekoindustri adalah Eco-Industrial Park dan kawasan industri ramah lingkungan. Di beberapa negara termasuk di Indonesia mulai digalakan. Konsep ekologi industri. Yang pertama adalah optimasi atau optimalisasi penggunaan sumber daya atau bahan baku dengan memanfaatkan bahan baku maupun limbah produk. Seperti ini, limbah plastik akan dihancurkan, akan dijadikan bahan baku lagi untuk industri yang lain. Yang kedua, siklus material yang tertutup dan meminimalisasi emisi, di mana siklus bergantung dari kejelian para pelaku ekonomi atau di bidang industri. Yang ketiga adalah proses dimaterialisasi
yaitu proses produksi dan jasa. Diusahakan dapat menghasilkan produk dan jasa yang sebesar-besarnya dari penggunaan bahan baku yang ada. Perlu kalian ketahui, 1, 2, 3 proses ini itu akan membuat minimalnya sampah yang dihasilkan, sampah atau limbah. Perlu kalian ketahui bahwa dari alam, dari bumi kita, menyediakan bahan baku di proses produksi oleh pabrik, kemudian dipakai oleh manusia. Setelah masyarakat atau kita memakainya, maka produk itu ada yang menjadi limbah, tapi supaya limbahnya ini menjadi sedikit, maka harus ada yang didaur ulang, ada yang kita gunakan lagi. Apa yang kita gunakan lagi kalau sudah tidak bisa, betul-betul rusak, maka kembali bisa didaur ulang. Dan dari daur ulang itulah, maka akan kita jadikan menjadi bahan baku kembali. Begitu seterusnya, maka ini semua akan meminimalisir dari limbah industri. Berikutnya adalah yang kelima, simbiosis industri, kerjasama antara industri untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga lingkungan. Perlunya kerjasama yang kuat antara berbagai kalangan industri agar minimalisir sampah atau limbah menjadi terjadi. Yang kelima, kelautan dan perikanan berkelanjutan. Kelautan berkelanjutan dimaknai sebagai kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara dengan tetap menjaga kedaulatan dan kelestariannya. Dan sumber daya kelautan yang dimaksud ini, yang berkelanjutan ini antara lain yang pertama adalah perikanan, yang kedua pertambangan, 3 perhubungan, 4 pariwisata, 5 energi baru dan terbarukan, yang ke-6 terumbu karang, dan yang ke-7 aneka jenis flora seperti mangrove, padang lamun, rumput laut, dan lain sebagainya. Perikanan berkelanjutan adalah konsep penangkapan ikan yang dilakukan secara berkelanjutan, atau dalam kata lain, populasi ikan tidak akan cepat menurun drastis akibat praktek penangkapan ikan yang salah. Maka sejatinya kalau kita menggunakan jaring dengan ukuran tertentu yang diizinkan, supaya ikan yang ukurannya kecil tidak bisa terbawa. Latar belakang dari perikanan berkelanjutan adalah hasil perikanan laut para nelayan kita yang terus mengalami penurunan dan ukurannya semakin kecil. Yang kedua, populasi ikan di laut terus berkurang. Yang ketiga, diperlukan waktu lama lagi untuk menjadi populasi ikan menjadi banyak lagi. Dan yang keempat adalah penggunaan alat penangkap ikan oleh para nelayan yang dilarang seperti bom, pukat harimau, dan sebagainya. Kegiatan perikanan berkelanjutan yang bisa dilakukan. Yang pertama, melestarikan anak ikan dan larangan penangkapan ikan yang masih ukurannya kecil-kecil. Yang kedua, menentukan bagian perairan yang boleh diambil ikannya, dan tentu ini memerlukan pengawasan yang ekstra ketat. Yang ketiga, melarang penangkapan ikan pada musim-musim tertentu, di mana ikan itu melakukan pemijahan atau berkembang biak. Dan yang keempat adalah melarang menangkap ikan di daerah pemijahan atau di daerah pembesaran ikan, seperti di mangrove, ya, kemudian di terumbu karang, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pariwisata berkelanjutan. Dimaknai sebagai atau sustainable tourism, dimaknai sebagai pariwisata yang sepenuhnya memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, menangani kebutuhan pengunjung atau wisatawan, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah. 3 prinsip pariwisata berkelanjutan menurut UNWTO atau United Nations World Tourism Organization adalah organisasi PBB yang menangani masalah wisata. Disebut juga triple bottom line, meliputi 3 aspek, yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi harus meningkat, lingkungan harus terjaga, dan sosial budaya juga harus terjaga. Pada tahun 2015, 3 aspek tersebut kemudian dikembangkan menjadi 5 prinsip yang mengacu pada Sustainable Development Goal, yaitu meliputi 1 people, yang bisa dimaknai bahwa di dalam Sustainable Development Goal, pariwisata bertujuan untuk menghentikan kemiskinan dan kelaparan dan membangun kesetaraan martabat antara yang bekerja sebagai
pekerja wisata dan wisatawannya, dan juga dengan masyarakat lain yang masih belum meningkat ekonominya. Yang kedua, planet. Artinya, pariwisata harus bisa melindungi planet atau sumber daya alam beserta iklimnya, sehingga harus berkelanjutan dan ramah lingkungan juga. Yang ketiga adalah prosperity, yang diartikan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa berwisata ke berbagai negara. 4 peace, di mana artinya dimaknai sebagai menjunjung kedamaian, keadilan, ketenangan, dan inklusivitas. Dan yang kelima adalah partnership, menguatkan semangat solidaritas baik lokal, nasional, maupun global. Tujuan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan dari wisata yang banyak sekali jumlahnya, dan perlu kalian ingat, wisata adalah masa depan dunia ke depan. Yang kedua, kunjungan wisatawan terus meningkat. Perekonomian juga terus mengalami peningkatan, lingkungan sosial dan budaya juga tetap lestari. Dan jenis pariwisata yang berkelanjutan adalah harus meliputi seluruh jenis pariwisata. Baik pariwisata berbasis alam atau ekowisata, pariwisata budaya, seperti kalian lihat di gambar ini, flora dan fauna dengan tidak merusak alam, taman bermain yang asri dan tidak banyak mengganggu, menghancurkan tanaman, kemudian kuliner yang melekat dan dekat dengan alam, serta wisata kota, budaya, kota lama yang tidak menghancurkan bangunan lama, justru melestarikannya. Maka semuanya akan tampak serasi, indah, dan selaras. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk memperdalam materi ini, kalian bisa memilih tugas proyek. Silahkan bisa dipilih salah satu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.